Waalaikumsalam. Ya. Sekarang yang dari SD, assalamualaikum. Yang dari SD semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari SMP. Assalamualaikum SMP semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak. Yang dari SMA. Assalamualaikum SMA semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat. Alhamdulillah kita sebentar lagi kita akan melaksanakan memperingati yang mana pada saat ini bahwa Sekolah Mutiara Islam mengadakan atau menggelar kegiatan memperingati Tahun Baru Islam ya, yang diselenggarakan secara Zoom, dan alhamdulillah tidak mengurangi rasa kebahagiaan kita terhadap bulan Islam ya. Alhamdulillah di dalam bulan ini bahwa bulan Muharram ini ya, bulan Muharram ini kita disandingkan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita disandingkan ya di tahun ajaran 2021 dan 2022. Alhamdulillah di sini Bapak beserta para guru alhamdulillah memperingati hari atau memperingati bulan Muharram ini di sekolah, dan nanti Agustusan juga insya Allah ya, dengan tetap tidak lepas dari yang namanya 3M ya, jaga jaraknya, kemudian cuci tangannya, ya selalu masker juga ya. Alhamdulillah. Suaranya tenggelam. Itu Assalamualaikum. udah. Alhamdulillah ya. Sudah pada sarapan dulu belum? Sudah ya, sudah pada sarapan. Kenapa? Karena sudah pada sarapan. Udah Bapak. Ada dong. Ini dibuka. Suara apa itu? Suara apa itu? Fahri, jangan. Maaf Pak Nanang, remote-nya dibuka. Nah, ya. Sudah dicek
semuanya? Apakah sudah kondisif? Apa perlu HP atau laptopnya sehingga nanti pas ketika acara dimulai tidak ada kegiatan apapun sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan semangat, dengan semangat. Ya, alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan dimulai ya. Chưa mấy chưa semua trong Oke. Baik. Kita mulai saja acaranya, yaitu ya. Udah siap semuanya? Pak, dimulai aja. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina mursalin imamil mursalin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da ramadana sahrullahi muharram wa afdhalus salati ba'dal fardati salatul lail amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Mutiara Islami Plus, dan yang saya hormati Direktur Pendidikan Sekolah Mutiara Islami Plus beserta seluruh jajarannya, dan yang saya hormati para kepala sekolah Mutiara Islami Plus, baik mulai dari kepala sekolah PG, SD, SMP, dan SMA, beserta para wakilnya, dan yang saya hormati para Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah Mutiara Plus, baik mulai dari guru PG, TK, SD, SMP, dan SMA, beserta para staf tata usahanya, dan yang saya hormati para undangan, orang tua murid, siswa, siswi mulai dari PG, TK, SD, SMP, SMA, dan anak-anakku yang Bapak banggakan, baik putra maupun putri, yaitu mulai dari PG, TK, SD, SMP, dan SMA yang Bapak banggakan. Alhamdulillah wa syukuri ala ni'amillah, pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali secara Zoom. Dan alhamdulillah kita tetap diberikan kesehatan, ya, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa tetap wajah walaupun secara Zoom ya. Dan alhamdulillah ada beberapa hal, ada beberapa poin dalam beberapa susunan acaranya, yaitu pembukaan,
Yang kedua tilawah yang insya Allah akan disampaikan atau dibacakan oleh Ustaz Al-Ghifli, dan selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama sambutan akan disampaikan oleh ketua panitia yaitu Bapak Yusra Media SAG dari SMA, kepala sekolah SMA dari Unipers, dan yang kedua yaitu sambutan Direktur Sekolah Mutiara Islami Plus yaitu dari SEMPD, dan selanjutnya yaitu acara inti yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Sapruni SPDI, dan sekaligus memimpin doa penutup ya. Dan yang terakhir adalah pengumuman di sini yaitu pengumuman juara lomba ya. Makanya untuk anak-anak semuanya nanti setelah selesai tausiah nanti kita berdoa bersama, kemudian simak siapa tahu kita yang juara ya. Tapi di sini juara jangan sampai dilihat matanya, tapi dilihat dari secara kita bangga menjadi juara, kita berkarya gitu ya. Insya Allah itu untuk terakhir ya. Pengumumannya yaitu di akhir acara setelah doa tutup. Baiklah, anak-anakku semuanya, kita buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah ya bersama-sama. Bibarakatul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang selanjutnya yang kedua yaitu tilawah, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Gipari. Kepada Bapak Gipari kami persilakan. Bagi para remote-nya dibuka. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eman. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. فألف بين
qulubikum bini'matihi ikhwana. Mic-nya dimatiin mic-nya. Mic-nya matiin dulu dong, mic-nya. Mic-nya matiin mic-nya. Woi. Ya matiin woi. Matiin dulu cuy. Apa sih? Aku mau. Mic-nya matiin, mic-nya nggak kedengeran. Matiin. Berisik gua, matiin woi. Oke. Mic-nya matiin. Woi, mic-nya matiin, gak kedengeran. Bodoh amat. Mic-nya matiin. Mic-nya matiin, gak kedengeran. Bodoh amat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan fadilahnya disampaikan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita dan barokahnya daripada yang mendengarkannya diberikan kesehatan, sehat walafiat, terus yang di masa pandemi ini kita dijauhkan dari yang namanya. Baiklah, sebelum menginjak acara yang selanjutnya, Bapak di sini mau minta perhatian dulu anak semuanya. Suaranya dimatikan dulu. Yang merasa masih nyala, tolong matiin dong. Tolong di mute dulu. Yang masih nyala dimatikan dulu. Matiin mic-nya. Masih nyala, mic-nya matiin dong. Yo, di mute dulu semuanya. Ya, semuanya jelas bisa mendengarkan. Nggak mau. Matiin lah mic-nya. Yo, semuanya atau dimatikan ya. Ini Ananda, Dinda Sahara dan Arkan. Songong matiin. Terima kasih. Siapa lo? Ya. Masih ada lagi? Mic-nya matiin. Yo, yang belum dimatikan. Nggak mau. Mic-nya matiin. Tahu sama gurunya. Mic-nya matiin. Biar nggak usah ngeganggu yang lain. Alhamdulillah Bapak ucapkan terima kasih yang mematikan suaranya mikrofonnya Mic-nya matiin. Woi, mic-nya matiin. Matiin. semuanya bisa mendengar dengan jelas ya. Mic-nya matiin. Mic-nya matiin, woi. Ya, terima kasih semuanya. Sebelum Bapak menginjak ke acara selanjutnya, ya, Bapak tidak ingin ada suara, ya, tidak ada ingin yang ngobrol, karena ini acara-acara kita. Kalau ada yang ngobrol, nanti yang lain akan terganggu dan acaranya mungkin agak terganggu juga, ya. Bapak ucapkan sekali lagi. Masih ada yang belum ini nih, ya.
Yang merasa belum dimatikan mic-nya, tolong ditekan ya. Oke. Dan semuanya harap tidak ada yang bersuara dulu kecuali MC dan narasumber ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak ucapan terima kasih kepada Ananda Soleh-Soleha ya. Selanjutnya yaitu menginjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua panitia. Tolong itu masih ada suara lagi terus. Tolong dulu itu suaranya dimatikan. Oke, terima kasih. Baiklah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Yusra Media SAG. Kepada Bapak Yusra Media SAG, waktu dan tempat kami persilakan yang seluas-luasnya. Terima kasih Pak Nanang waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam Bapak, Bapak doakan masuk surga semuanya. Ya. Kita sepakati ya anak-anak soleh semua. Kameranya on cam, mic-nya di unmute ya. Jadi biar suaranya kedengaran. Jadi nggak usah bicara, matikan ini semuanya bicara akhirnya jadi berisik. Siap? Siap ya? Oke, terima kasih. Mic-nya matiin bisa nggak sih? Woi. Ayo, jangan yang berisik. Woi, matiin woi. Bisa nggak sih matiin, Cil? Bisa dimatiin ya. Orang tuanya tolong mic-nya matiin nih. Iya, orang tua. Mic-nya matiin, Matiin woi. mic-nya matiin. Bocil. Wah, Ya, diam ya. Kalau nonton berantem Mic-nya udah diam, nggak usah banyak bicara, nggak usah dibuka lagi unmute-nya. Yang pertama-tama kita hormati Bapak Insinyur Haji Muhammad Tahir Hasibuan hari ini tidak bergabung dengan kita. Yang kita sama-sama hormati Ibu Leli Nurleli SMPD selaku Direktur Sekolah Mutiara Islami Plus, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta wakil dari unit PG, TK, SD, SMP, SMA yang kita muliakan, dan kita banggakan juga Bapak Ibu guru yang sudah ada di room ini, dan Bapak Ibu orang tua yang sudah berkenan hadir, dan yang paling Bapak banggakan anak-anak soleh solehah dari TK, SD, SMP, dan SMA yang bisa hadir pada hari ini. Alhamdulillah, wasyukurillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah yang jatuh kemarin. Hari ini kita memperingatinya dalam satu rangkaian kegiatan meskipun dalam keadaan online. Kemarin anak-anak sudah mengikutinya dari kegiatan lomba bikin slogan. Sholawat berserta salam tak henti-hentinya kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliau menjadikan kita insan yang sempurna, insan yang soleh-solehah, insan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, insan yang diharapkan menjadi manusia pembawa obor keagungan Islam di masa yang akan datang. Itu ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan yang pertama,
Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkenan melaksanakan kegiatan ini, mulai dari Bapak Ibu pimpinan Sekolah Mutiara Islami Plus, Bapak Ibu orang tua di rumah, dan anak-anak juga di rumah yang sudah berkreasi dengan sangat-sangat baik, sangat-sangat indah, sudah memberikan karyanya kepada panitia berupa membuat slogan atau poster tentang menyambut tahun baru Muharram 1443 Hijriah. Kemarin Bapak lihat hasilnya cakep-cakep, cantik-cantik, dan bingung menentukan pemenangnya. Insya Allah nanti di akhir acara akan kita umumkan siapa yang menjuarai lomba slogan dan lomba poster yang ada di Sekolah Mutiara Islami Plus, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Untuk TK nanti diumuminnya di tanggal 16. Karena berapa hal ketua atau kepala STK minta nanti di tanggal 16. Bapak berharap bagi yang sudah menang jangan sombong ya. Nanti dijadikan kenangan dan hasil karyanya nanti dikirim ke sekolah untuk dipajang di sekolah. Dan bagi yang belum menang tetap semangat. Karena menang itu adalah bonus dari hasil karya, hasil inovasi, hasil kreatif yang anak-anak lakukan semua. Yang kedua, di Zoom ini kita mengundang hampir 1.000 orang, yang mudah-mudahan sudah masuk separuh lebih. Ada sekitar 420 orang yang sudah ada di Zoom. Mudah-mudahan yang bisa hadir hari ini kita doakan supaya panjang umur, sehat walafiat, dan sukses dalam segala hal yang kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu, anak-anak soleh-solehah yang Bapak banggakan, Bapak berharap dengan memperingati Muharram tahun 1443 Hijriah ini membuat kita kembali hijrah, mempelajari bagaimana kita mestinya hijrah menjadi lebih baik dari apa yang kita lakukan di tahun sebelumnya. Nanti akan disampaikan tausiah oleh Ustadz kita Al-Mukarram yang akan menyampaikan makna hijrah di masa pandemi. Apakah di masa pandemi ini kita turun iman-imannya atau naik iman takwa kita? Makanya kita akan berharap setelah melewati 1 Muharram 1443 Hijriah, mari kita semangat meningkatkan ibadah kita. Pergi rajin ke masjid, ke musola untuk melaksanakan ibadah, rajin mengaji, ikuti pelajaran yang ada di sekolah, baik secara offline maupun secara online. Intinya kita mari bersama-sama membawa diri kita menjadi insan-insan yang lebih baik lagi di tahun sebelumnya. Yang ketiga, Bapak ingin menyampaikan mohon maaf kepada semua pihak tidak bisa melayani dengan baik. Bagaimana keadaan yang membuat kita harus menjaga diri, baik secara fisik maupun secara hubungan, kita hanya bisa melaluinya lewat Zoom seperti ini. Namun tidak mengurangi rasa kepedulian kita, rasa kebersamaan kita untuk selalu bersama-sama bagaimanapun caranya kita harus selalu bersilaturahmi, selalu menjaga hubungan baik kita. Barangkali itu saja yang ingin Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Harapannya ikuti kegiatan Zoom ini sampai nanti diumumkan pemenang-pemenang juara slogan agar nanti anak-anak semangat untuk mendapat hadiahnya nanti dari sekolah. Terima kasih kepada Ibu Direktur untuk bisa mengizinkan kegiatan ini dilaksanakan sehingga bisa diikuti oleh orang tua, siswa di rumah dimanapun berada. Lebih dan kurangnya, Bapak mohon maaf. Terima kasih, tetap semangat, jaga diri dari kesehatan, tetap prokes dijaga. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Islam Yahya SAG yang telah memberikan sambutannya tentang makna bulan Muharram ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Isra kita bisa mencernanya dan kita bisa menjawabnya dengan baik. Baiklah anak-anakku yang Bapak banggakan, menginjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan
yang insya Allah sambutan ini yaitu yang akan disampaikan oleh Direktur Pendidikan Sekolah Mutiara Islami Plus, yaitu Ibu Leli Nurleli SMPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan seluas-luasnya. Boy, Mika boy. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, semuanya sehat. Mic-nya Kita bikin aturan main dulu ya. Coba semuanya di-unmute dulu. Jadi di-mute dulu ya, semuanya di-mute dulu biar nanti apa yang disampaikan oleh Ibu dan disampaikan oleh narasumber bisa terdengar dengan jelas ya. Ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wa juzami wa min sayyi'il asqami. Yang sama-sama kita hormati seluruh kepala sekolah dan seluruh dewan guru Sekolah Mutiara Islami Plus yang Ibu cintai, anak-anakku sekalian, siswa-siswi TK, TK, SD, SMP, dan SMA Sekolah Mutiara Islami Plus. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah penyakit yang sekarang sedang menimpa negara kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan kondisi membaik sehingga kita bisa beraktivitas lagi sebagaimana mestinya. Itu doa kita setiap hari ya Ananda. Yang saya hormati seluruh wali murid yang mungkin pada hari ini bisa bergabung bersama kita dalam agenda kegiatan atau memperingati 1 Muharram 1443. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi seperti ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia di bawah naungan Pak Yusra yang sudah menyelenggarakan kegiatan peringatan Maulid Nabi, peringatan Muharram ya, 1 Muharram, memperingati tahun baru Hijriah 1443, walaupun dalam kondisi Bu, suaranya kemut, Bu. Ya, Bu, suaranya kemut, Bu. Suaranya kemute, Bu. Dari jumlah siswa kita sekitar 800, alhamdulillah sekarang yang mengikuti kegiatan ini sekitar 409. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa mengikuti ya, menyusul. Bisa saja dari sinyal, bisa saja dari kuota. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk tholabul ilmi pada hari ini. Anak-anakku sekalian, mungkin Ananda sudah belajar mengenai nama-nama bulan ya. Nama-nama bulan, kalau bulan Masehi, Ibu yakin semuanya sudah tahu semuanya ya. Ada berapa bulan di bulan Masehi? Ada 12 ya, ada Januari, Februari, Maret, sampai dengan Desember. Nah, kalau untuk Hijriah, Ananda juga harus hafal ya, harus tahu. Yang pertama bulan Muharram. Nah, sekarang ini adalah bulan Muharram, kita memperingati tahun baru Islam ya. Tahun baru Islam 1 Muharram. Terus yang kedua nanti ada Safar, ada Robiul Awal, Robiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Rajab, Sya'ban, Rajab. Ramadan, Bang. Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Nah, itu nama-nama bulan dalam bulan di Hijriah ya, di Hijriah. Ibu yakin Iya. Ananda semuanya sudah mengetahuinya. Nah, insya Allah nanti Ustadz Safruni akan menyampaikan tentang makna hijrah di masa pandemi seperti ini. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua mengenai tujuan daripada kegiatan yang kita selenggarakan hari ini. Nah, Ananda sekalian, kenapa sih bulan Muharram ini dianggap sangat mulia? Yang pertama, itu merupakan salah satu tahun baru Islam ya, tahun baru Islam, awal perhitungan kalender tahun baru Hijriah berdasarkan peredaran bulan yaitu Komariah. Yang keduanya, kita termasuk dalam bagian dari Asyurul Hurum, yaitu bulan suci. Di sini itu bulan suci. Kenapa dikatakan bulan suci? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa pada Syahrul Al-Muharram. Jadi bulan Muharram ini. Dan nanti juga di bulan Muharram ini ada yang namanya peringatan ulang tahunnya anak yatim ya nak ya. Biasanya suka di masjid-masjid itu suka ada santunan anak yatim pas di tanggal 10 Muharram. Nah, kita juga biasanya pada puasa di 10 Muharram ya. Nah, mungkin sedikit tambahan ilmu yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi Ananda. Nanti misalkan Ananda mau berbagi karena di sini bulan suci, nanti Ananda bisa menyisihkan misalkan ada rezeki untuk berbagi dengan anak yatim. Di sini kan kita juga ada sebagian anak yatim, kalau nggak di tetangganya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Terus Ibu titip Ananda semuanya tetap ya sholat 5 waktunya, walaupun Ananda belum sekolah offline, tetapi tetap sholat itu utama. Sholat itu harus menjadi prioritas buat Ananda. Kalau Ananda tidak melaksanakan sholat, Ananda harus merasa, oh ya, ada sesuatu yang dari diri saya. Apa nih? Sholat 5 waktu dulu nih harus senantiasa dilaksanakan, baik anak TK, SD, SMP, dan SMA. Nanti kalau sholat 5 waktunya sudah bagus, Ibu mohon sholat-sholat sunnahnya dilaksanakan, qobliyah, ba'diyah, terus pembiasaan di sekolah seperti sholat duha, tadarus, baca surat Al-Waqiah, Al-Mulk itu senantiasa dilaksanakan biar menjadi ladang pahala untuk kita, keberkahan untuk kedua orang tua kita. Semuanya ingin nggak menjadi anak yang soleh dan solehah? Ingin ya, Ibu yakin semuanya ingin menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu juga harapan dari orang tua kita. Makanya walaupun dalam kondisi seperti ini kita tetap berjuang untuk belajar agar nanti kita semua menjadi orang sukses. Ibu yakin sebentar lagi kondisi kita akan normal sehingga nanti kita bisa bertemu lagi, kita bisa belajar lagi di sekolah. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Tetap ya, setiap keluar rumah Ananda harus tetap menggunakan masker. Jangan sampai lengah karena misalkan udah nggak diupdate lagi data kasusnya, tapi tetap kita harus mencegah lebih baik daripada mengobati. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tetap ya nak ya, jangan dulu keluar dari grup karena nanti akan ada hadiah bagi seluruh siswa yang telah mengikuti pembuatan poster. Nanti diumumkan, mungkin nanti hadiahnya dan sertifikatnya bisa diambil di unit masing-masing. Tapi tadi informasinya nanti dipandu sama Pak Yusro dan Pak Nanang ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Sehat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Pendidikan Sekolah Mutiara Islami Plus, Nurleli SEMPD, yang telah memberikan sambutan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan kepada kita semua yang telah mendengarkan atau mengikuti kegiatan acara Muharraman ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu tausiah, ya, tausiah. Tetapi sebelum menginjak ke acara inti, Bapak memohon kepada Anda semuanya, kepada kita semuanya, dimohon untuk mempersiapkan dulu dirinya, mempersiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum mulai. Tolong tidak ada suara atau tidak ada yang bercakap-cakap atau ngobrol, baik dengan temannya, itu di laptopnya ataupun di HP-nya masing-masing ketika acara tausiah sedang berlangsung. Ya. Yang kedua, tolong dipersiapkan juga alat tulisnya. Siapa tahu ada yang penting dari tausiah ini, tolong untuk dicatat nanti. Insya Allah kalau ada pertanyaan atau belum bisa dipahami, bisa ditanyakan kepada guru, Bapak Ibu guru ya, gitu, atau kepada guru PAI-nya di unitnya masing-masing. Dan yang terakhir, tolong disimak ya, disimak baik-baik dengan niatan kita niat untuk ta'zim atau kita akan menghormati bulan suci Muharram ya, karena ini adalah bulan suci atau bulan Islam, hari raya bulan Islam ya. Baik, acara selanjutnya kalau semuanya anak-anak semuanya sudah siap, kita langsung saja ke acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Sapruni SPDI. Kepada Bapak Sapur ini, waktu dan tempat kami persilakan seluas-luasnya. Baik, Mana Bapak? Bismillah. Terima kasih Bapak Nanang Zainal Arifin SPD yang telah memberikan waktu. Halo guys. Baik, Ban mulu. anak-anak sekalian, mohon sekali lagi Udah seperti dimatiin. yang disampaikan oleh Bapak Nanang tadi. Ya dimatiin Suara gurunya dulu. mana? Mohon semuanya dimatikan mikrofonnya sebelum kita mulai. Insya Allah tidak lama kok ya. Insya Allah tidak lama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya nggak kedengeran. Assalamualaikum. Maaf Pak, suaranya kok pelan ya? Iya Pak, suaranya pelan. Maaf Pak, suaranya pelan. Maaf Pak, telat Pak. Nggak usah rebutan juga Sudah kali. kenceng belum nih? Bismillah. Sudah. Nggak ada suaranya Pak, kecil banget. Halo. Suaranya pelan. Udah mikir matiin dulu, pada mikir matiin. Apa? Suaranya kecil. Matiin biar kedengeran. Matiin biar kedengeran. Jangan aja Pak. Assalamualaikum. Namanya matiin dulu. Sudah terdengar? Udah diam. Kedengaran Sudah terdengar? Kedengeran Pak. Halo. Udah diam aja. Teman-teman, makanya di-unmute sayang, di-unmute. Dengerin tuh Yan. Lu. Diimut, woi, diimut. Ini gue lagi ngomong. Biar keren, mikirin dulu. Mute bukan di mute.
Fadli bisa diem nggak sih Fadli? Bisik, Cil, bisik. Matiin. Tetap tenang. Kalau nggak tenang nggak dibisik. Dari Rizky Dwi menjadi Rizky Tizi. Bala nih, bala. Matiin mic. Udah, Nana, diamut aja, nggak usah bersuara, diam. Ya, biar Ustadznya bisa melanjutkan ceramahnya. Terima kasih. Sudah, Najmi, ditutup dulu. Ya, Ustadz, lanjutkan. Halo. Udah, nggak ada suara, nggak usah hello, diam. Ya, mari kita hargai orang lain berbicara dahulu. Halo. Bicara. Lanjut lagi. Lanjut. Itu siapa yang coret-coret itu? Coret-coret apa? Coret-coret tuh. Mana ada suara Saat presentasi. Jangan dicoret-coret. Nanti mau jelasin susah. Yang masih nyoret-nyoret mending gak usah ikut Zoom dah. Keluar aja. Nora. Jangan dicoret-coret ya. Namanya kelihatan loh. Tolong jangan dicoret-coret. Punya presentasi. Tolong ya. Anak-anak sekalian, mohon semuanya dimatikan dulu. Kita mulai. Nanti dicoret-coret lagi. Jangan dicoret-coret ya, ntar nama kamu kelihatan di situ ya. Jangan dicoret-coret. Jangan dicoret-coret ya, Bu. Karena nggak Diam aja, diam loh. Tolong diem aja. Yang masih nyoret-nyoret keluar dari Zoom Wow, aja deh. bisik lu pada lu bisik lu udah diem. Nyoret-nyoret Balik aja. Banget lu pada balik aja lu. sampai jam bubar. Pipot. Oh bos. Udah bubar aja. Oke, kita mulai. Anak-anak sekalian, mohon bisa tenang. Insya Allah tidak lama. Makanya di-unmute. Semuanya mohon di-unmute. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang kami hormati Ibu Leli Nurleli SEMPD selaku Direktur Pendidikan Sekolah Mutiara Islami Plus. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah PG, TK, SD, SMP, dan SMA Mutiara Islami Plus beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru PG, TK, SD, SMP, dan SMA Mutiara Islami Plus. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anak sekalian yang Bapak cintai serta Bapak banggakan. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu bertepatan dengan tanggal 2 Muharram tahun 1443 Hijriah. Bang, cepet amat. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan termasuk umat yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ananda sekalian, siswa-siswi SMP, PG, TK, SD, SMP, SMA Mutiara Islami Plus. Alhamdulillah hari ini kita dengan kondisi sehat walafiat bisa mengikuti agenda memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram tahun 1443 Hijriah. Ini merupakan momen yang sangat istimewa sekali. Pada kesempatan kali ini, Bapak secara pribadi atau mewakili sekolah mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1434 Hijriah. Semoga tahun ini kita lebih banyak keberkahan lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku sekalian, peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Hari ini tema kita hari ini adalah makna hijrah di masa pandemi. Anak-anak sekalian, sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya, kita perlu tahu sejarah daripada kalender Hijriah, gitu kan. Mungkin selama ini kita semua atau Ananda semuanya tahunnya hanya tahun Masehi, yaitu tahun sekarang 2021. Sementara banyak di antara teman-teman kita tidak tahu tahun Hijriah dan lain-lain. Kita hafalnya hanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, sebelum ke sejarah dan lain-lainnya, Ananda sekalian, selaku pelajar Islam, selaku umat Islam, hendaknya atau semestinya, seharusnya kita hafal juga, kita paham juga, kita tahu juga bulan-bulan dalam kalender Islam. Yang dimulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah. Nah, Ananda sekalian, boleh Bapak minta perwakilan dari putra
satu, putri satu untuk yang berani memunculkan diri. Bapak minta dari SMP dan SMA deh, atau enggak dari SD dan SMP. Dari SMP 1, dari SD 1 yang hafal bulan-bulan Islam dari Muharram sampai Zulhijjah, silakan. Ada yang hafal? Yang hafal silakan dibuka kameranya, tunjukkan dirinya, silakan. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Oke, kalau belum ada yang berani, Bapak coba bacakan dulu ya. Yang sering kita dengar mungkin ya, Bapak Ibu guru juga mungkin sudah ada yang pernah mengajarkan. Kita mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Dzulhijjah, Jumadil Ula. Aku berani, Pak. Aku berani, Pak. Ayo silakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ayo silakan, siapa tadi namanya? Pak. Pandu. Silakan Pandu. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Terus? Rabiul Tsani, Jumadil Ula. Lanjut. Pak. Lupa Siapa tadi deh. namanya? Siapa namanya? Ini kameranya kok pada nggak muncul ya? Kalau tadi pada muncul, sekarang nggak ada nih. Aku. Oke, silakan. Perhatikan yang lain. Silakan. Pak. Ya. Itu suaranya Adrian bukan sih? Ayo, Soleha yang berani. Ayo yang berani silakan. Siapa Najmi? Ayo, silakan. Najmi silakan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Jumadil Oke, terima kasih. Yang dari SMP, tadi dari SMP apa SMA? Ayo Pak SD. Aku. Ya, silakan. Silakan. Ayo satu lagi. Nah, silakan. Ramadan, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke, terima kasih. Cukup 2 saja. Ini sebagai pembuka, Bapak mengingatkan untuk kita semuanya, kita selaku umat Islam dan pelajar Muslim, kita harus tahu. Kita harus tahu selain bulan-bulan nasional, kita juga harus tahu bulan-bulan dalam bulan-bulan Islam. Oke, terima kasih yang tadi sudah membacakan atau menghafal. Terima kasih sekali lagi. Baik, anak-anak sekalian, peserta Zoom meeting pada hari ini. Pertama, kita akan menyampaikan ada beberapa poin yang kaitannya dengan kalender Hijriah. Di sini ada sejarah kalender Hijriah. Itu kenapa kalender Hijriah sampai berlaku sampai hari ini. Yang pertama, ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab, saat itu di dalam pemerintahan sudah mulai yang namanya surat menyurat. Namun ketika itu surat menyurat tidak ada tahunnya, hanya bulannya saja. Sehingga saat itu Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa sahabat untuk berdiskusi untuk menyepakati penentuan kalender, dimulainya kalender Hijriah. Bahkan kalender Hijriah ini ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq itu belum ada. Ditetapkan kalender Hijriah itu mulai
pada Khalifah Umar bin Khattab setelah disepakati dengan beberapa sahabat. Nah, ketika itu kalender dimulai 1 Muharram tahun peristiwa Hijriah atau bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 Masehi, yaitu beberapa bulan setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, itulah sejarah dimulainya kalender Hijriah dalam Islam. Seperti itu. Anak-anak sekalian, di dalam Al-Quran ada satu ayat, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang makna hijrah. Di sini salah satunya ada di dalam surat An-Nisa ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'an. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumah dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpannya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Anak-anak sekalian, dari ayat 100 surat An-Nisa ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, janji Allah bahwa ketika kita atau di antara kita melaksanakan hijrah untuk lebih mendekat kepada Allah, maka jaminan Allah kita akan diberikan rezeki yang banyak, salah satunya. Yang kedua, ketika kita belum sampai ke tempat hijrah yang satu ke tempat yang lain, maka itu kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, berikutnya di sini kita perlu ketahui juga beberapa pengertian tentang hijrah. Karena dari tadi kita sampaikan hijrah, dan hijrah, kita belum tahu, mungkin ya ada beberapa teman-teman di antara kita yang belum paham apa sih hijrah. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang hijrah. Yang pertama, hijrah secara bahasa itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh misalkan ada teman kita hari ini dari KSB pergi ke Mega Regency. Itu secara bahasa termasuk dalam arti hijrah. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pengertian kedua, hijrah menurut Al-Quran yaitu berpindah dari satu keadaan atau kondisi dari hal yang belum dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah arti hijrah yang sesungguhnya. Jadi arti hijrah dalam Al-Quran itu ketika kita berubah dari kondisi atau satu keadaan yang tadinya kita belum dekat dengan Allah, maka kita lebih dekat lagi dengan Allah. Contohnya mungkin misalkan ya di antara kita ada yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong, kita sekarang rajin sholatnya. Yang mungkin tadinya sholat duhanya sehari sholat, sehari tidak. Sekarang sudah hijrah, sholat duhanya tidak pernah tertinggal setiap hari seperti itu. Itu arti hijrah secara sederhana.
Nah, arti hijrah yang berikutnya, hijrah yaitu meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menuju apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin contoh sederhananya, dulu kita sering mungkin sering membuli teman kita, sementara membuli itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sudah tidak membuli teman kita lagi, sudah akur, sudah saling menyayangi dengan teman, seperti itu. Itu contoh sederhananya. Nah, terakhir, hijrah artinya adalah meninggalkan perkara maksiat menuju ke perkara ibadah kepada Allah. Nah, ini sebetulnya sih dari beberapa pengertian ini hampir mirip ya. Intinya hijrah itu adalah berpindah dari sesuatu yang kita tidak dekat dengan Allah, maka kita menjadi dekat dengan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, hijrah kita kaitkan dengan masa sekarang. Kita sudah merasakan masa pandemi COVID-19 ini sudah 1 tahun lebih. Nah, pandemi COVID ini merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan bencana yang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus hadapi bersama. Nah, marilah kita jadikan momentum atau pandemi COVID ini untuk evaluasi diri kita, untuk introspeksi diri kita, bagaimana caranya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari selama masa pandemi ini banyak di antara orang-orang yang kita cintai, teman-teman yang kita kenal, orang-orang yang ada di sekeliling kita, tahun kemarin masih ada di sekitar kita, tahun ini sudah tidak ada. Itu mungkin jadi peringatan buat kita bahwa kita tidak akan selamanya berada di dunia. Dan itu tidak harus tua, tidak harus muda, tidak harus sakit, dan tidak harus sehat. Seperti itu ya, semuanya akan mengalami. Jadi sekali lagi, mari kita jadikan pandemi COVID ini menjadi bahan evaluasi buat kita untuk lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah. Yang sholatnya tadi belum baik, kita perbaiki sholatnya. Yang sholatnya masih bolong-bolong, yuk mulai hari ini kita perbaiki, jangan sampai meninggalkan sholat. Yang tadinya ngajinya belum rajin, mulai hari ini perbanyak ngaji Al-Quran. Yang hafalannya tadinya sedikit dan malas-malasan, mulai hari ini yuk kita hijrah bersama-sama untuk lebih baik lagi menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 208 yang kaitannya dengan hijrah ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang berhijrah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang yang hijrah ini adalah salah satu ciri orang yang mengharapkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kita kalau menginginkan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya adalah kita harus hijrah. Harus kita memperbaiki hal-hal yang tadinya negatif menjadi positif, hal-hal yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, itu mungkin anak-anak sekalian materi pada hari ini. Insya Allah sudah cukup lah ya, sudah cukup bahwa kita banyak mengambil pelajaran dari pandemi COVID ini, mengetuk hati kita agar kita
bisa berhijrah menuju ke hal-hal yang lebih baik, yang lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak sekalian dan peserta Zoom meeting pada hari ini. Sudah jam 9:30, itu sudah hampir 20 menit ya anak-anak sekalian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, harus ada pertanyaan, insya Allah tadi dicatat, mungkin nanti bisa jadi ditanyakan sama wali kelas masing-masing kemarin materinya apa, seperti itu kan, untuk bisa disampaikan ke wali kelas masing-masing kalau ada pertanyaan nanti gitu ya. Apa pengertian hijrah dan lain-lain, itu harus bisa menjawab. Dan yang terpenting bukan hanya bisa menjawab bagaimana caranya kita, namun bagaimana caranya kita bisa melaksanakan itu atau bisa berhijrah lah. Paling tidak, walaupun tidak sekaligus ya paling dari yang hal kecil dulu lah. Sedikit-sedikit seperti tadi ngajinya harus lebih banyak, sholatnya jangan sampai tinggal. Itu makna hijrah yang sesungguhnya. Baik, ini langsung doa Pak. Oke, pada momen kali ini anak-anak sekalian, sebelum ditutup dan nanti dilanjutkan dengan pengumuman ya, pengumuman hasil pemenang dari pembuatan slogan dan lain-lain. Untuk materi hari ini kita cukupkan, mudah-mudahan jadi manfaat, mendapatkan manfaat untuk kita semuanya dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik anak-anak sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Terlebih dahulu kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Sya'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi Terima kasih. Sebelum Bapak tutup, ada sedikit pantun ya, ada sedikit pantun nih. Wow. Ada sedikit pantun. Mohon disimak ya. Ingin hati berangkat ke Mekah. Untuk ibadah di depan Ka'bah. Selamat tahun baru Hijriah. Semoga tahun ini tambah berkah. Amin. 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 Akan kemudian dengan lain. Terima kasih. Amin. Ada kesalahan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Karom Al-Ustaz Bapak Syafruni Al-Bantani yang mana beliau telah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau barokahnya kita senantiasa lapang dada kita senantiasa diberikan atau bertambah ilmu dan senantiasa Allah memudahkan ilmu kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum Bapak mengumumkan para juara,
Sekali lagi, Stop. sebelum mengumumkan para pemenang atau juara lomba tentang Gema Muharram, Bapak ingin terlebih dahulu itu tidak ada suara ya, tidak ada suara sehingga tidak akan samar kepada teman-teman semua atau anak-anak semuanya siapa sih para juaranya ya. Insya Allah Bapak umumkan saat ini juga. Terlebih dahulu Bapak minta kepada anak-anak semuanya untuk mematikan mikrofonnya. Kalau masih ada suara tidak akan diumumkan ya. Baik. Kalau masih ada suara tidak akan diumumkan dulu. Kalau masih ada suara, sehingga dikhawatirkan nanti namanya sama-sama. Nah, di mute dulu, Lagi pengumumannya sudah. semuanya. Ya, suara. Sebelum dibacakan, kita baca sholat dulu ya. Sholatnya sholawat siapa ya? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yo, bareng-bareng sholawat sih, Pak. Udah selesai. Allahumma sholli Terima kasih. Maaf ya, seharusnya tadi baca sholawat sifat ya. Mohon maaf ya, anak ya. Iya. Baik, Bapak bacakan para pemenang juara. Hadirin yang berbahagia, inilah tiba saatnya pembacaan para juara dalam rangka Gema Muharram Sekolah Mutiara Islamic Plus tahun ajaran 2021-2022. Pertama dari sekolah atau dari unit PGTK. Suara harapan 3. Mohon tidak ada suaranya ya. Juara harapan 3 jatuh kepada Ananda Muhammad Rafa Pradana. Juara harapan 3 jatuh kepada Ananda Muhammad Rafa Pradana. Kedua juara harapan 2
jatuh kepada Ananda Ajam Khalifah Fadilah. Sekali lagi, suara harapan 2 jatuh kepada Ananda Ajam Khalifah Fadilah. Selanjutnya, juara harapan 1 jatuh kepada Ananda Ayana Gaisa Fadilah. Sekali lagi, Pak. Juara harapan 1 jatuh kepada Ananda Ayaka Gaisa Fadilah. Itu adalah juara harapan. Selanjutnya, juara ketiga unit PGTK. Juara ketiga jatuh kepada Ananda Samara Ibatilah. Sekali lagi, juara ketiga jatuh kepada Ananda Samara Ibatilah. Juara kedua jatuh kepada Ananda N. Awas Fadilah. Sekali lagi, juara kedua jatuh kepada N. Awang Darpa Fadilah. Selanjutnya, juara pertama jatuh kepada Ananda Abid Nayantaka Lanang. Sekali lagi, juara pertama jatuh kepada Ananda Abid Nayantaka Lanang. Selamat kepada para juara untuk unit TK dan PG. Selanjutnya yaitu unit SD. Mohon disimak, tidak ada suara. Mohon disimak semuanya. Siapa tahu Ananda yang terpanggil ya. Untuk pengumuman untuk tingkat SD, SMP, dan SMA tidak ada juara harapan. Yang ada juara harapan hanya unit PG dan TK. Sekali lagi, untuk PG dan TK itu ada juara harapan. Saya bacakan juara lomba Gema Muharram Sekolah Mutiara Islam tahun ajaran 2021-2022 untuk unit SD kelas 1 jatuh kepada Ananda Nabila Bisa. Sekali lagi, kelas 1 jatuh kepada Ananda Nabila Khairunisa. Kelas 2 jatuh kepada Ananda Ingrid Adriana M. Sekali lagi, untuk kelas 2 jatuh kepada Ananda Ingrid Adriana M. Kelas 3 jatuh pada Ananda Aisyah Haltika Haryana. Sekali lagi, untuk kelas 3 jatuh pada Ananda Aisyah Haltika Haryana. Untuk kelas 4
jatuh kepada Ananda Ali Al-Habsyi. Sekali lagi, jatuh kepada Ananda Ali Al-Habsyi. Kelima, kelas 5. Jatuh kepada Ananda Haifa Rabihatul. Sekali lagi, untuk kelas 5 jatuh kepada Ananda Haifa Rabihatul. Untuk kelas 6 jatuh kepada Cinta Aprilia. Sama itu loh. Tahu lah. Sekali lagi, untuk kelas 6 jatuh kepada Cinta Aprilia. Itulah nama pemenang dari unit SD dan selamat ya. Dan selanjutnya yaitu unit SMP. Bisa ini baru SMP. Unit SMP. Orang di situ ada pengumuman juga. Dengerin kuping. Oke. Tolong disimak baik-baik untuk para juara tingkat SLTP Sekolah Mutiara Islami Plus kelas 7 jatuh kepada Ananda Dipa Nailil Ilmi. Sekali lagi untuk kelas 7 jatuh kepada Ananda Dipa Nailil Ilmi. Kelas 8. Kelas 8 jatuh kepada Pelita Mutiara Rahman. Sekali lagi jatuh kepada Ananda Pelita Mutiara Rahman. Kelas 9. Kelas 9 jatuh kepada Ananda Mujahidin Fillah. Sekali lagi, Ananda Mujahidin Mujahidah Fillah. Mujahidah, Pak. Mujahidah ya. Mohon maaf ya. Bapak salah baca. Sekali lagi diralat. Juara kelas 9 jatuh kepada Ananda Mujahidah Fillah. Mohon maaf ya, Mujahidah. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat, yaitu Mujahidah Fillah. Itulah nama-nama pemenang dari unit SMP. Ya, silakan nanti menghubungi para kepala sekolah atau wakil kepala sekolah ataupun Bapak Ibu guru ya. Dan selanjutnya yaitu unit SMA. Tadi di rumah saya mati lampu tadi. Udah selesai belum, Pak? Baik, udah siap kelas kakak kelas SMA. Ya, mohon disimak baik-baik dan tidak salah juga untuk kelas PG, TK, SD, SMP untuk mendengarkan kakak-kakak kita yang alhamdulillah sudah berhasil ya mentorehkan prestasinya. Untuk tingkat SMA kelas 10 jatuh. Ini ada 2 ya? Ya.
Untuk kelas 10 yaitu Muhammad Ridho. Ya. Sekali lagi, yang pertama kelas 10 Muhammad Ridho. Ya. Selanjutnya yaitu Muhammad Ahrul. Sita. Itulah nama-nama kelas untuk para pemenangnya. Yaitu pertama Ananda Muhammad Ridho. Yang selanjutnya Ananda Muhammad Sahrul. Dan selanjutnya Ananda Yesita. Kelas 11 jatuh kepada Ananda Erwin. Sekali lagi, kelas 11 jatuh kepada Ananda Erwin. Kelas 12 jatuh kepada Ananda Fira. Sekali lagi, jatuh kepada Ananda Fira. Dan selanjutnya yang terakhir jatuh kepada Muhammad Nizam. Sekali lagi, untuk kelas 12 jatuh kepada Ananda Fira. Dan jatuh kepada Ananda Muhammad Nizam. Jadi kelas SMA, unit SMA itu ada 6 ya. Baiklah anak-anakku semuanya, itulah nama para pemenang Lomba Gema Muharram Sekolah Mutiara Islam tahun ajaran 2021-2022. Dan mohon maaf apabila ada salah nama dan salah kelas, itu bisa menghubungi, silakan anak semuanya bisa menghubungi Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolahnya masing-masing. Ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi Bapak ucapkan selamat kepada para juara atas torehan prestasinya dalam kegiatan Gema Muharram MIP 2021-2022. Saya nama pribadi selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya atau anak-anakku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit, Nanang Jenal Arifin. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada foto bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Oke, sabar bro, sabar. Karena pulang kita bewan. Pakai cer kamu tapi. Bewan, pakai cer kamu. Tolong jangan Ngapain PUBG? apa ini? PUBG. Main Lotto. Foto dulu ya. Foto dulu, ayo. Videonya dibuka nah. Videonya jangan ditutup ya, biar wajahnya pada kelihatan kita foto untuk dokumentasi. Waduh, Bu, udah ada yang udah keluar itu. Slide 1. Saya semuanya dibuka, Amken, kameranya. Fani Aulia Putri, dibuka nak. Ya. Ya, ini slide 2 udah oke. Slide 3.
Ya, alhamdulillah udah dibuka semua. Slide 4. Rifki, Fahri, Dimas, Sumo, Baca nama aku, Iva, baca nama aku. Raihan. Ayo, Keluar, Mas. Pak Ayu, dibuka. Sini. Sekarang Dinda Syahra, Kansa Hilya, Nisha, Muhammad Ridho, Naufal, Fahri, Melani Rizky, Salwa, dibuka nah. Aku mau Ya, slide 6. Surya, Al-Fatih, Fahrani, Bu Sulis, Valda, Nadia. Sudah. Terima kasih ya semuanya. Kita akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar.